Pemirsa, Deddy Mulyadi menyampaikan bantuan berupa uang santunan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban tewas ledakan amunisi di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Gubernur Jawa Barat berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak dari para korban meninggal dunia hingga ke perguruan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi beserta Forkomimda Kabupaten Garut mengunjungi RSUD Pamempek untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi kadaluarsa Selasa siang. Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Gubernur berjanji akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Kita tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Nah itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Pak tadi kan kalau yang sekolah? cerita di Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. 9 warga sipil yang menjadi korban tewas memang sudah lama bekerja di lokasi tersebut. Bahkan ada yang sudah bekerja hingga 10 tahun lamanya. Dari Garut, Jawa Barat, Iin Solihin, iNews melaporkan. Kobaran api membakar mobil bis pengangkut mahasiswa Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Warga pun berusaha melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Diduga, api berasal dari mesin mobil bis yang sempat mengeluarkan suara klakson sendiri dengan cukup keras. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran bis tersebut. Dari Palembang, Muhammad David melaporkan. menjauh. Inilah detik-detik mencekam saat banjir lahar Gunung Semeru menerjang aliran lahar Besuk Kobokan di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Selasa sore. Sejumlah operator alat berat pun panik berusaha menyelamatkan diri. Dahsyatnya banjir lahar hujan Gunung Semeru kali ini membuat material vulkanik berupa batuan dan pasir bahkan nyaris mencapai batas jalur aliran lahar. Banjir lahar Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Akibatnya, satu dusun yakni Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang terisolir lantaran akses penghubung tertimbun material banjir. Sedikitnya 125 kepala keluarga tidak bisa menyeberang selama debit banjir lahar masih besar. Hingga kini, petugas BPBD masih melakukan asesmen terkait dampak yang ditimbulkan akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Tunggu apa lagi ya? Tunggu apa lagi? Saya tunggu. Video amatir memperlihatkan seorang debt collector mendatangi kantor Bajaringan, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat untuk menagih utang. Namun dalam aksinya, debt collector ini mengamuk dan memaksa masuk ke dalam kantor. Pelaku pun melakukan premanisme, bahkan membanting salah satu karyawan yang berusaha melerai. Unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Di lokasi, polisi memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti berupa rekaman CCTV. Sementara masih kami lakukan pengejaran terhadap pelaku, di mana kelompok pelaku ini merupakan aksi premanisme yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dan melakukan pengancaman terhadap korban. Lebih lanjut akan kami sampaikan oleh pimpinan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang masih bersembunyi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Iya, gimana nih hari Rabu? Masih semangat hari ini? Harus semangat ya Kevin ya. Bener, hari Rabu semangat harus menggebu-gebu ya Angel ya. Dan seperti biasa mengawali pagi ini dengan semangat menggebu-gebu tadi. Kita banyak informasi-informasi menarik ya selain 3 informasi yang di awal tadi. Tentunya bersama kami, saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya.
Kita awali informasi pertama. Pemirsa, diduga iseng bermain korek gas, seorang bocah membakar baju di kios pedagang di Pasar Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Aksi bocah tersebut sempat terekam kamera CCTV. Diduga hanya karena iseng, dua bocah bermain korek gas membakar pakaian di sebuah toko di Pasar Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Akibat ulahnya, api dengan cepat membakar sejumlah pakaian yang terpajang di etalase toko tersebut. Beruntung api dapat segera dipadamkan oleh pemilik toko, dibantu pedagang lainnya dengan menggunakan 3 buah alat pemadam api ringan. Dari keterangan pemilik toko, ia mengetahui kebakaran itu setelah pedagang di toko sebelah berteriak karena melihat kepulan api. Saat kejadian, bocah tersebut datang bersama ibunya. Namun usai membakar pakaian, bocah bersama ibunya itu pun melarikan diri. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden pembakaran tersebut, namun korban rugi hingga jutaan rupiah. Kini kasusnya telah ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Cemburu sang teman menikahi perempuan yang disukainya, seorang pria menganiaya rekannya di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban setelah berpura-pura minta diantar korban menggunakan sepeda motor. Seorang pria ditangkap polisi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Ia diduga telah menganiaya rekannya sendiri dengan senjata tajam hingga luka parah pada pekan lalu. Saat ditangkap, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam yang dibuang pelaku ke dalam kali, serta pakaian berlumur darah dan sepeda motor milik korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku menganiaya korban setelah berpura-pura minta diantar korban menggunakan sepeda motor. Namun di tengah perjalanan, ia menyerang korban dengan pisau secara membabi buta. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur meninggalkan korban dalam kondisi bersimbah darah. Akibat aksi penganiayaan itu, korban luka parah hingga dalam kondisi kritis. Motif penganiayaan, pelaku cemburu korban akan menikahi perempuan yang disukainya. Pelaku langsung mengambil pisau yang sebelumnya sudah disiapkan, lalu menyayat leher depan korban dari belakang, lalu menusuk perut dan punggung korban. Akibat luka tersebut, korban mengalami kritis sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pelaku kini diperiksa polisi di Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Ia dijerat pasal berlapis tentang percobaan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Hanya karena rewel, seorang ayah tega aniaya bayinya yang baru berusia 2 bulan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian mata dan di bagian dada. Bayi yang baru berumur 2 bulan di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini alami luka lebam di bagian mata kanan dan dada. Ironisnya, bayi malang tersebut diduga dianiaya ayah kandungnya. Usai menerima laporan ibu korban, unit PPA Satreskrim Polresta Mataram langsung meringkus pelaku PN. Saat diinterogasi, pelaku yang berprofesi sebagai pengamen ini mengaku tega menganiaya anaknya karena kesal sang anak tak henti menangis. Sementara saat kejadian, sang istri sedang keluar rumah. Meski sempat kritis, nyawa korban bisa diselamatkan dan masih dirawat intensif di RSUD Kota Mataram. Memegang pantatnya dan memegang pahanya dengan maksud bertujuan untuk menenangkan bayinya atau menenangkan anaknya. Yang bersangkutan sebagai ayahnya merasa kesal dan dipukul mata sebelah kiri sebanyak 3 kali, serta dadanya dicubit dengan kuku dan telapak dicubit sebanyak 3 kali karena ada. Kini pelaku telah ditetapkan tersangka dan dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mataram, NTB, Hari Kasih di iNews melaporkan.
Pemirsa, 27 pengedar narkoba serta obat-obatan terlarang diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita narkoba senilai 1,2 miliar rupiah. Sejumlah pengedar narkoba ditangkap anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Mereka kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Purwokerto Utara. Saat penggeledahan, polisi menemukan belasan paket sabu siap edar. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini. Dalam 2 bulan, polisi kemudian meringkus 27 pengedar narkoba yang biasa beroperasi di tempat hiburan. Dari ke-27 pelaku ini, 1 diantaranya seorang perempuan. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 128 gram narkoba jenis sabu, 155 gram tembakau sintetis, serta 57.000 butir psikotropika dan obat terlarang, serta uang sebanyak 4,3 juta rupiah. Seluruh barang bukti ini memiliki nilai sebesar 1,2 miliar rupiah. Sebagian besar pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Mereka mengaku barang haram ini didapat dari Jakarta. Para pelaku kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 ekor kambing milik warga hilang dicuri maling di Kalimulia, Kota Depok. Modusnya, pelaku menyembelih kambing dan hanya menyisakan isi perut di dalam kandang. Dari video amatir, 4 ekor kambing milik Rafa hilang dicuri maling di Jalan Cikambangan, RT 4, RW 4, Kalimulia, Kota Depok. Pelaku menyembelih kambing tersebut dan hanya menyisakan jeroan saja di dalam kandang. Aksi pencurian kambing diketahui pemiliknya saat hendak memberi pakan. Mirisnya, pemilik sedang membangun kandang baru, namun kambing-kambing tersebut lebih dulu dicuri. Ngeceklah ke kandang, mau ngasih makan, ternyata itu sisa isian perutnya kambing. Sembelihnya di dalam kandang? Di dalam kandang. Masih ada jejak darahnya. Ya. Berapa ekor? Ada 4. Aksi serupa sudah sering terjadi di Kota Depok, namun belum ada satupun pelaku yang berhasil diamankan polisi. Kini kasus pencurian kambing tengah diselidiki Polsek Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ditinggal pergi liburan keluar kota, rumah seorang warga di Purwakarta, Jawa Barat dibobol maling. Pelaku membawa kabur logam mulia, uang tunai berupa ringgit dan rupiah, senilai puluhan juta rupiah. Aksi pelaku terekam CCTV di dalam rumah. Rumah kosong ditinggal liburan digasak pencuri. Aksi komputan pelaku terekam kamera pengawas. 2 orang pelaku bersepeda motor mondar-mandir di area perumahan. 1 dari 2 pelaku akhirnya merangsek dalam rumah dan langsung membuka paksa lemari kamar untuk menjara barang berharga seperti logam mulia dan uang tunai. Peristiwa pencurian terjadi siang hari di perumahan klaster Mekarwangi, Jalan Kopi Desa Ciwarang, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Korban kaget mendapat laporan bahwa rumahnya dalam keadaan terbuka dan berantakan. Saat peristiwa terjadi, korban pemilik rumah tengah pergi satu keluarga libur panjang Waisak. Diduga pelaku masuk rumah dengan mencongkel jendela depan rumah. Iya, seakan berantakan. Saya cek CCTV, ternyata emang ada orang masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar, terutama buka-buka lemari. Keambil tuh semua logam mulia, ada 4 keping. Kalau di total sekitar 8 gram. Terus uang tunai itu? Uang tunai juga ada beberapa lembar ringgit Malaysia. Akibat pencurian ini, korban kehilangan 4 keping logam mulia 8 gram dan uang tunai dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kasusnya tengah dilaporkan dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian Resor Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, kakak beradik korban ledakan amunisi yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Selasa sore dimakamkan di tempat pemakaman umum di Tegal Gede. Kedua jenazah dimakamkan bersebelahan sesuai permintaan keluarga. Isak tangis keluarga mewarnai proses jelang pemakaman Anwar Munawar dan Ius, dua kakak beradik korban ledakan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Usai diserahkan ke pihak keluarga, jenazah keduanya langsung dibawa pihak keluarga untuk disolatkan. Pemakaman dua jenazah ini berlangsung dramatis dan isak tangis pun mewarnai prosesi pemakaman. Jenazah kakak beradik ini dimakamkan bersebelahan sesuai dengan permintaan pihak keluarga. Sementara Kolonel CPL Antonius Hermawan dimakamkan di tanah kelahirannya, Dusun Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman, Selasa malam. Prosesi pemakaman Kolonel CPL Antonius dilakukan secara militer di tengah hujan. Dari Garut, Jawa Barat dan Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Deddy Mulyadi menyampaikan bantuan berupa uang santunan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban tewas ledakan amunisi di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Gubernur Jawa Barat berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak dari para korban meninggal dunia hingga ke perguruan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi beserta Forkomimda Kabupaten Garut mengunjungi RSUD Pamempek untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi kadaluarsa Selasa siang. Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Gubernur berjanji akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Kita tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Nah, itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Pak, tadi kan kalau yang sekolah? Cerita sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. 9 warga sipil yang menjadi korban tewas memang sudah lama bekerja di lokasi tersebut. Bahkan ada yang sudah bekerja hingga 10 tahun lamanya. Dari Garut, Jawa Barat, Iin Solihin, iNews melaporkan. 9 warga sipil korban tewas ledakan amunisi kadaluarsa sudah teridentifikasi dan dijemput keluarga. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan dari Garut, Jawa Barat. Pada Selasa malam ini kami mendapatkan informasi bahwa ke-9 korban yang merupakan orang sipil ini sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing untuk disemayamkan, di mana pada Selasa malam ini terdapat 3 korban sipil yang sudah dibawa menggunakan ambulans langsung dari RSUD Pamempek, Garut, Jawa Barat untuk nantinya disemayamkan di kediamannya masing-masing. Selain itu kami juga memantau bahwa terdapat beberapa pejabat yang hadir di RSUD Pamempek untuk memberikan dukungan moral kepada para keluarga korban, yaitu ada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga Pangdam 3 Siliwangi. Adapun terkait dengan kronologis peristiwa meledaknya amunisi tak layak pakai yang akan dimusnahkan oleh pihak TNI, ini pihak TNI AD ini juga masih terus melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui penyebab pasti dari meledaknya amunisi tak layak pakai ini. Dari Garut, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah benda diduga mortir ditemukan pekerja yang sedang menggali saluran air di Bekasi, Jawa Barat. Teknisi bom dari Polda Metro Jaya langsung mensterilkan lokasi dan membawa benda tersebut untuk diamankan. Warga kampung Pekopen, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan benda diduga mortir. Saat itu, seorang pekerja proyek sedang menggali saluran air dengan menggunakan alat berat. Benda tersebut ditemukan di kedalaman 90 cm.
Anggota Polsek Tambun Selatan yang tiba di TKP langsung mensterilkan lokasi tersebut. Evakuasi juga melibatkan tim gegana teknisi bom Polda Metro Jaya. Jadi posisinya dia kesenggol beko, langsung dia keluar jatuh. Nah langsung kita lihat, oh jenisnya ini kayak peluru zaman Belanda. Saya bilang itu, langsung saya angkat pakai tali, diamankan sama saya. Nah, terus saya angkat, saya gotonglah ke tempat yang aman. Takutnya kita nggak ngerti, langsung saya tanya-tanya. Benda yang menyerupai mortir tersebut kemudian dibawa oleh tim gegana ke Polda Metro Jaya. Kini kasus penemuan benda yang diduga menyerupai mortir itu ditangani langsung oleh Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras yang cukup lama, sebuah tembok penahan tanah setinggi 8 meter di Cianjur, Jawa Barat ambrol menimpa 2 rumah warga. Akibat kejadian tersebut, 2 orang alami luka ringan, 1 lainnya merupakan seorang balita meninggal dunia. Tembok penahan tanah ini ambrol usai hujan deras mengguyur kawasan Kampung Balakan, Desa Sidang Laya, Kecamatan Cipanas, Jawa Barat. Seorang balita meninggal dunia akibat insiden ini. Tembok penahan tanah TPT setinggi 8 meter ambruk dan menimpa 2 rumah warga hingga rusak ringan dan berat. Petugas TNI Polri, BPBD dan sejumlah relawan lainnya berjibaku membersihkan material tembok penahan tanah TPT pasca ambrol. Sementara warga terdampak sudah mengungsi ke rumah sanak saudara. Selain curah hujan yang cukup deras, penyebab ambrolnya TPT ini dipicu adanya kolam milik warga di atas tembok penahan tanah tersebut, membuat tembok tidak kuat menahan tekanan air dan tanah. Timbun 2 sih, cuman yang ini yang lebih parah yang ini. Diungsikan atau seperti apa, Kang? Diungsikan dulu. Ini diungsikan kemana, Kang? Ada sih tetangga-tetangga yang mengungsi. Di belakang TPT ini ada kolam aliran air, sehingga mungkin air rebes, ditambah dengan hujan lama-lama air masuk dan TPT longsor. Insiden ini menyebabkan 2 orang alami luka ringan dan seorang balita meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD setempat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah daerah aliran lahar. Akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, 1 dusun terisolir lantaran akses penghubung tertimbun material banjir. Menjauh. Inilah detik-detik mencekam saat banjir lahar Gunung Semeru menerjang aliran lahar Besuk Kobokan di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Selasa sore. Sejumlah operator alat berat pun panik berusaha menyelamatkan diri. Dahsyatnya banjir lahar hujan Gunung Semeru kali ini membuat material vulkanik berupa batuan dan pasir bahkan nyaris mencapai batas jalur aliran lahar. Banjir lahar Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Akibatnya, 1 dusun yakni Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang terisolir lantaran akses penghubung tertimbun material banjir. Sedikitnya 125 kepala keluarga tidak bisa menyeberang selama debit banjir lahar masih besar. Untuk korban tidak ada, cuma aktivitas dari warga tidak bisa untuk kegiatan aktivitas itu tersebut karena terisolir, karena jembatan impas itu tertutup dengan material. Hingga kini, petugas BPBD masih melakukan asesmen terkait dampak yang ditimbulkan akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, laka jeep wisata Bromo di Malang, Jawa Timur terjadi dini hari kemarin. Jeep yang ditumpangi wisatawan asal Bandung dan Korea ini terjun ke jurang. Sebuah jeep wisata nomor polisi DB1895AA ini terperosok jatuh ke jurang sedalam 5 meter saat mengangkut 8 penumpang menuju Gunung Bromo untuk menyaksikan matahari terbit. Menurut petugas, kejadian bermula saat jeep yang dikemudikan Frankie Leon Fatoni ini melaju dari arah Tumpang menuju Gerbang Bromo via Gubuk Laka. Sampai di lokasi kejadian, diduga sopir mengantuk mengakibatkan jeep hilang kendali dan masuk jurang sedalam 5 meter. Sementara petugas belum bisa mengevakuasi mobil dari dalam jurang karena medan yang sulit untuk akses kendaraan berat. Jadi drivernya mengalami mungkin ngantuk ya, apa yang namanya jam
kejadian pagi, jadi yang bersangkutan mungkin kurang konsentrasi dan agak ngantuk, akhirnya terjadi out of control yang mengakibatkan kendaraan tersebut jatuh ke jurang. Kini 3 korban menjalani operasi di Rumah Sakit Santosa, Kabupaten Malang karena mengalami fraktur tulang, robek hingga dislokasi sendi. Sementara 6 lainnya sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat mengalami kerusakan kemudi, sebuah kapal yang membawa alat telekomunikasi terombang-ambing di Pulau Tikus, Kelurahan Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu. Proses evakuasi penumpang berlangsung dramatis. Inilah rekaman detik-detik saat petugas pemadam kebakaran dan pihak polisian dari Pulau Pari mengevakuasi penumpang dari kapal yang terombang-ambing akibat mengalami kerusakan kemudi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena berlangsung saat ombak cukup tinggi. Kapal motor Barok ini mengalami kerusakan kemudi, membawa 8 orang penumpang dan 2 orang ABK kapal. Sebelumnya kapal bertolak dari Pelabuhan Kalikramat, Banten menuju Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Kapal yang membawa perangkat BTS milik salah satu provider telekomunikasi ini mengalami patah daun kemudi saat melintas di perairan Pulau Tikus. Untuk mengevakuasi para penumpang dikarenakan gelombang, ombak, dan angin laut yang semakin besar. Juga dikarenakan posisi kapal sudah memasuki jalur kapal-kapal besar kargo, yang mana penumpang harus segera dievakuasi. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Mantan Wakil Gubernur Jakarta Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya tutup usia. Presiden Prabowo serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano Karno datang untuk melayat serta sempat melakukan sholat jenazah. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano menghadiri persemayaman Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Pramono dan Rano juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Selain menghadiri persemayaman, keduanya juga ikut menyolati jenazah dan berada pada saf atau barisan paling depan. Akan mewajibkan ekstrakurikuler Pencaksilat masuk di sekolah-sekolah agar menjadi olahraga pilihan buat anak-anak kita. Bukan berarti kita melarang bela diri yang lain, tidak boleh, silakan mau karate, mau judo, mau taekwondo boleh, tapi Pencaksilat harus ada di sekolah-sekolah. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga melayat mantan Wakil Gubernur Jakarta yang juga Bapak Pencaksilat Dunia, Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Bapak Pencaksilat Indonesia ini meninggal dunia pada usia 93 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah. Prabowo mengenang sosok Edi sebagai sosok pahlawan yang berjiwa patriot dan membesarkan Pencaksilat sebagai salah satu warisan bangsa. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Teddy Indrawijaya menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier, di Gedung Sekretaris Kabinet Jakarta Pusat. Pertemuan Seskap Teddy dengan Duta Besar Roderick Bruce Brazier membahas sejumlah topik hubungan kedua negara. Salah satunya dalam rangka mematangkan persiapan kunjungan resmi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia pada 14 hingga 16 Mei 2025. Perdana Menteri Albanese dan Presiden Prabowo Subianto akan membahas peningkatan kerjasama antar dua negara, khususnya di bidang ekonomi. Kunjungan ini akan menjadi lawatan luar negeri pertama Perdana Menteri Albanese setelah kembali terpilih dalam pemilu federal Australia. Dengan pertemuan ini diharapkan menghasilkan sejumlah kesepakatan konkret.
Kita ke informasi seputar Haji 2025. Mobilitas jamaah haji selama di Mekah didukung oleh armada bernama Bus Sholawat. Kendaraan gratis yang beroperasi 24 jam ini siap mengantar dan jemput jemaah calon haji Indonesia untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bis Sholawat merupakan layanan transportasi yang telah disediakan Syariqah, penyedia layanan jamaah haji. Kursi bis berkapasitas 45 hingga 50 kursi. Fasilitas bis Sholawat hanya dimiliki oleh jemaah haji Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2008. Moda transportasi City Bus yang mayoritas berwarna kuning ini juga digunakan untuk mobilitas jemaah haji di Masyair. Saat jemaah melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kartu yang sudah diberikan oleh petugas itu nanti ditaruh di tas dokumen itu sehingga bisa dikenali. Pastikan juga jamaah itu tahu dia berada atau akan berhenti di terminal apa. Kalaupun kemudian dia masih bingung, kalaupun nanti ketemu dengan petugas, sampaikan. Nanti petugas yang akan mengarahkan. Sementara itu, bis yang diperuntukkan bagi jemaah lansia dan disabilitas hanya berkapasitas terbatas karena di bagian tengah bis hanya berisi 4 kursi khusus. Petugas pelayanan ibadah haji Arab Saudi sudah membagi pelayanan bis Sholawat ini ke dalam 3 halte, di mana ada 27 rute untuk 4 wilayah. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Fenomena barang tertinggal kerap terjadi kepada jemaah calon haji Indonesia selama berada di Madinah, Arab Saudi. Jemaah tak perlu khawatir, layanan perlindungan jemaah daerah kerja Madinah hadir mengatasi masalah tersebut. Perpindahan jemaah dari Madinah ke Mekah berlangsung masif. Di tengah skala logistik yang besar, fenomena barang tertinggal menjadi masalah yang nyaris tak terhindarkan. Barang seperti tas, koper, kursi roda, ponsel, bahkan uang tunai kerap ditemukan tertinggal baik di hotel ataupun kawasan Nabawi. Jemaah yang merasa kehilangan barang tak perlu panik atau berasumsi barangnya dicuri. Ada kemungkinan barang hanya tertinggal dan sedang diproses untuk dikembalikan. Dalam mengatasi persoalan tersebut, layanan perlindungan jemaah atau Linjam menerapkan sistem koordinasi lintas sektor terstruktur mulai dari sektor 1 hingga 5 daerah kerja Madinah. Jika ada barang yang tertinggal atau ditemukan, datanya akan langsung dibagikan dalam grup aplikasi percakapan untuk ditindaklanjuti. Jika jumlahnya sedikit, bisa dijemput langsung. Namun apabila banyak, petugas pun menyiapkan kendaraan untuk pengembalian ke jemaah. Biasanya kalau jemaah kehilangan, itu laporan ke Linjam di sektor. Kemudian Linjam koordinasi ke Dakar Madinah, dalam hal ini ke Kasih Linjam, ya kita teruskan. Dan alhamdulillah setiap harinya kita menerima barang-barang dari bandara itu setiap hari terambil. Selama ini seperti itu, lancar alhamdulillah. Jemaah diimbau untuk selalu membawa identitas dan menandai barang pribadi dengan informasi lengkap seperti nama kloter embarkasi hingga nama hotel agar pelacakan bisa dilakukan lebih cepat. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi ini, Kevin dan juga pemirsa, memberikan pengalaman olahraga yang menarik yaitu melayang. Bungee fly menjadi salah satu olahraga untuk mewujudkan gaya hidup sehat. Ya, benar sekali ini Angel dan pemirsa, olahraga yang sehat dan juga fun ini menjadi alasan bungee fly diminati oleh para peserta. Ya pemirsa, olahraga menjadi salah satu cara untuk mewujudkan gaya hidup sehat. Nah, saya lagi penasaran sama satu olahraga ini yang katanya bisa meningkatkan fleksibilitas tubuh, kekuatan, tetapi juga memberikan kesan yang unik seperti melayang. Nah, yuk kita sama-sama melihat gimana sih cara latihannya. Olahraga jadi salah satu cara mewujudkan gaya hidup sehat.
Beragam olahraga bermunculan mampu menyalurkan energi dan membakar kalori berlebih. Bungee fly salah satu olahraga yang wajib dicoba. Sebelum menggunakan perlengkapan bungee, peserta latihan wajib melakukan pemanasan. Diiringi musik yang menyenangkan, adrenalin peserta pun semakin terpacu. Menggunakan tali kekang yang dilengkapi dengan gesper pelepas cepat dan bantalan di sekitar pinggang, peserta olahraga ini langsung merasakan sensasi melayang. Pasti ada teknik tertentu, itu sudah saya pelajari juga di Milan, which is sebenarnya bungee fly itu termasuk kayak choreo dance ya, tapi kan nggak semua bisa dance ya gitu. Jadi di situ masuk bungee fly itu juga termasuk fitness juga. Jadi banyak gerakan teknik-teknik seperti terbang, seperti muter, push up, itu semua ada tekniknya. Peserta harus mengikuti arahan dari coach agar manfaat maksimal diperoleh, yang dipercaya membantu meningkatkan kekuatan koordinasi tubuh, kekuatan otot, dan membuat hati bahagia. Ini sih keringetnya banyak banget ya, berarti kalorinya juga banyak yang keluar kan, terus bikin hati happy banget ya. Awal-awal pasti ya, karena kan baru pertama kali nih coba, terus pas kesini-sini berusaha lah ya kita belajar, ternyata bisa juga, walaupun ya hasilnya ya begitu-begitu aja, tapi kebios juga. Pertama kali banget. Nah, kenapa sih tertarik untuk cobain olahraga ini? Karena aku ngelihat kayaknya di sosial media seru banget ya Kak, bisa kayak terbang happy gitu, kayak semuanya terlampiaskan gitu loh Kak. Para pelatih pun mendapat pengajaran langsung dari sang master sehingga gerakan yang dilakukan tepat dan efektif. Wah pemirsa, saya baru selesai dari sesi olahraga bungee fly ini dan ternyata super duper capek. Tadi nonton doang tuh katanya gampang banget, ternyata enggak. Plus juga emang tadi menggunakan otot perut dan otot bokong, jadi benar-benar mengetes dari kekuatan saya sendiri. Plus juga memang memberikan latihan fleksibilitas. Memilih bungee fly sebagai olahraga membuat peminatnya lebih fleksibel dan kuat. Anda pun bisa mencoba dengan bergabung ke Lorea Studio di kawasan Jakarta Selatan yang dikhususkan untuk wanita. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Adri Supiatna, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, TKW asal Jember ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi. Dalam video yang beredar berisi narasi TKW wanita tersebut masih hidup. Ramai di media sosial video yang menggambarkan sosok seorang wanita dalam peti es dinarasikan dalam video sebagai seorang TKW asal Jember bernama Sri Wahyuni ditemukan oleh kepolisian Hanoi dalam sebuah paket kiriman. Setelah diperiksa, TKW tersebut ternyata bekerja di Kamboja secara non-prosedural alias ilegal. Petugas yang mengetahui TKW masih bernafas segera membawanya ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Dalam narasi video viral juga disebutkan jika Sri Wahyuni adalah warga yang dikabarkan hilang oleh keluarganya tahun 2024 silam saat bekerja di luar negeri sejak tahun 2023. Kadis Tenaga Kerja Jember yang dimintai keterangan terkait informasi TKW viral mengaku sejauh ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi siapa korban itu. Jika sesuai prosedur, dipastikan Disnaker Jember akan menerima laporan baik dari pihak keluarga korban ataupun pegiat migran care. Belum dapat kabar, surat pun belum ada. Kemudian biasanya kalau memang dari KBRI di Hanoi itu segera dikirim ke kami identitasnya, alamatnya mana, dan kami menugaskan tim secepatnya untuk bagaimana mendinginkan suasana keluarganya dan memastikan bahwa proses pemulangan itu sudah kita upayakan. Sejauh ini tidak ada laporan perihal itu. Namun, pihak Disnaker Jember akan tetap melakukan pelacakan meski TKW tersebut berangkat secara ilegal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja terjatuh hingga patah tulang di sebuah proyek pembangunan rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Evakuasi korban dari lantai 2 melibatkan tim damkar karena bangunan tersebut belum dilengkapi anak tangga.
Seorang pekerja bangunan bernama Budi, 41 tahun, dievakuasi dari lantai 2 bangunan proyek di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Evakuasi berlangsung dramatis menggunakan tandu, tali, serta katrol. Sebelumnya, korban mengalami patah tulang tangan dan kaki usai terjatuh saat bekerja. Rekan-rekannya tidak bisa menolong lantaran bangunan rumah yang masih dalam tahap pengerjaan itu belum dilengkapi anak tangga. Tim damkar akhirnya menurunkan korban setelah mengikat tubuhnya di atas tanduk. Setelah 30 menit, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan tim medis. Dalam proses evakuasi, sedikitnya 4 orang personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah mobil bus pengangkut mahasiswa di kota Palembang ludes terbakar. Diduga terjadi korsleting kabel listrik pada kendaraan. Kobaran api membakar mobil bis pengangkut mahasiswa di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Warga pun berusaha melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari mesin mobil bis yang sempat mengeluarkan suara klakson sendiri dengan cukup keras. Nah, mobilnya bunyi klaksonnya, ngapa di mobil klakson bunyi? Dia kata, bukan punya aku kan, ini kawan tadi kan? Dah, itu. Kolak-kolak lagi kan yang kawan tadi kan? Kita tinggal tu, ban kelau je aku. Bukan klakson ni. Nah, jadi kawan yang sebelah ini nyari. Ini terbakar. Ini bis Unsri. Bus mahasiswa? Ya, mahasiswa. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran bis tersebut. Dari Palembang, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme yang dilakukan seorang debt collector saat menagih hutang di Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Mendapat laporan tersebut, anggota unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Tunggu apa lagi ya? Tunggu apa lagi? Saya tunggu. Video amatir memperlihatkan seorang debt collector mendatangi kantor Bajaringan, Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat untuk menagih utang. Namun dalam aksinya, debt collector ini mengamuk dan memaksa masuk ke dalam kantor. Pelaku pun melakukan premanisme, bahkan membanting salah satu karyawan yang berusaha melerai. Unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Di lokasi, polisi memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti berupa rekaman CCTV. Sementara masih kami lakukan pengejaran terhadap pelaku, di mana kelompok pelaku ini merupakan aksi premanisme yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dan melakukan pengancaman terhadap korban. Lebih lanjut akan kami sampaikan oleh pimpinan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang masih bersembunyi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lain di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan kami Anita Dewi. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.